Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan bahasan mengenai gangguan kepribadian narsisistik untuk kriteria keempat dan kelima. Untuk kriteria 1, 2, dan 3 sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Untuk kriteria yang keempat, bahwa seorang dengan NPD ini umumnya membutuhkan kekaguman yang berlebihan. Dari siapa? Tentu saja dari orang lain. Mengapa? Karena mereka memiliki harga diri yang sebenarnya sangat rapuh dan mereka berjuang dengan keraguan internal di dalam dirinya yang parah, kritik untuk dirinya sendiri, dan kosong, akhirnya menghasilkan kebutuhan mereka untuk secara aktif mencari kekaguman dari orang lain. Mereka akan disibukkan dengan pikiran-pikiran seberapa baik yang sudah mereka lakukan, dan bagaimana kemudian mereka ingin dianggap baik oleh orang lain. Mereka akan berharap bahwa hadirnya mereka akan disambut dengan meriah oleh orang-orang yang ada. Tetapi mereka akan menjadi heran ketika orang lain kemudian tidak memberikan apa yang sesuai dengan keinginannya, tidak menginginkan apa yang ada pada diri mereka. Mereka akan terus-menerus memancing untuk mendapatkan pujian dari orang lain, seringkali dengan menebar pesona yang luar biasa. Orang-orang dengan NPD, Narcissistic Personality Disorder, sangat membutuhkan perhatian dan kekaguman dari orang-orang di sekitar mereka, karena mereka bergantung pada orang lain sebagai sumber harga diri, karena dia sendiri tidak memiliki rasa diri yang pasti. Sebab itu dia membutuhkan dari orang lain. Seorang dengan NPD mungkin menunjukkan perilaku mencari perhatian untuk selalu mendapatkan kekaguman yang mereka rasa mereka butuhkan, selalu butuhkan, dan pastinya mereka merasa pantas mendapatkan itu dari orang-orang di sekitarnya. Kohut percaya bahwa individu yang terganggu secara narsistik terhambat perkembangannya pada tahap di mana mereka seharusnya mendapatkan tanggapan khusus dari orang-orang di lingkungan mereka. Untuk apa? Untuk mempertahankan diri yang kohesif, untuk punya diri itu penilaian diri yang utuh, yang lebih utuh. Masa apa itu? Masa kanak-kanak. Ketika respon semacam itu tidak muncul dari orang-orang di sekitarnya pada saat perkembangan tersebut, akhirnya individu-individu ini menjadi rentan terhadap fragmentasi diri. Dirinya tidak utuh. Kohut memahami keadaan ini sebagai akibat dari kegagalan orang tua untuk berempati kepada anak-anaknya. Secara khusus, orang tua tidak menanggapi tampilan yang ditunjukkan bagaimana seorang anak mengekshibisioniskan kepada orang di sekitarnya apa yang dia miliki. Orang tua tidak menanggapi secara khusus fase anak ini dengan memvalidasi mereka, memberi ucapan kagum secara wajar, tidak menawarkan pengalaman bagaimana itu mirroring atau kembar dengan orang tua, hal yang benar, dan tidak memberi anak model yang layak untuk diidealisasikan. Bagaimana cara berempati tidak ia dapatkan dari orang tua. Hal itu akhirnya menjadi sebuah kegagalan yang bermanifestasi pada dirinya menjadi cenderung untuk membentuk cermin, mencari idealisasi, mencari kembaran pada hidup-hidupnya selanjutnya. Dia mencari sosok-sosok ideal. Sebab itu kemarin mereka juga mencari teman-teman khusus yang dia rasa begitu ideal.
Padahal menurut mereka, mereka sendiri tidak mencari perhatian. Yang mereka cari sebenarnya adalah lebih ke dirinya, lebih untuk dirinya. Kriteria kelima, ini adalah adanya rasa berhak, yaitu harapan yang tidak masuk akal dari perlakuan yang sangat menguntungkan atau kepatuhan otomatis dari orang-orang lain sesuai dengan harapannya. Rasa berhak ini berakar pada rasa harga diri mereka yang terdistorsi, terbukti dalam harapan yang tidak masuk akal dari orang-orang ini terhadap perlakuan yang dia harapkan akan menguntungkan dirinya. Mereka berharap untuk dilayani, bingung, marah ketika ia tidak mendapatkannya. Mereka berasumsi bahwa mereka tidak harus menunggu, misalnya pada saat mengantri, dan bahwa prioritas mereka sangat penting sehingga orang lain harus tunduk kepada mereka. Dan kemudian menjadi kesal ketika orang lain tidak membantunya dalam pekerjaan mereka yang mereka anggap sangat penting. Mereka berharap untuk diberikan apapun yang mereka inginkan atau mereka rasakan mereka butuhkan, tidak peduli apa itu artinya bagi orang lain. Yang penting mereka dapatkan. Misalnya, orang-orang ini mungkin akan mengharapkan dedikasi yang besar dari orang lain dan mungkin terlalu banyak bekerja tanpa memperhatikan dampaknya pada kehidupan mereka. Dia akan memaksa orang lain, dia akan mencari, meminta sesuatu dari orang lain tanpa memperhatikan bagaimana orang lain tersebut. Karena ia merasa berhak, rasa hak narsisis yang sangat kuat ini jarang sepadan dengan pencapaiannya sebetulnya dalam kehidupan nyata, di real life-nya, atau dengan sifat-sifatnya yang ada. Dan ketika dunia gagal untuk memenuhi tuntutannya dan untuk mendukung fantasi muluknya, narsisis akan curiga bahwa orang-orang sedang memiliki plot untuk melawan dirinya, terutama oleh orang-orang yang dianggap lebih inferior darinya, lebih rendah darinya. Sayangnya, perilaku mencari perhatian dan kepribadian sombong mereka akhirnya menyebabkan isolasi dari mereka yang pernah berteman. Rasa berhak berkembang pada individu karena berbagai alasan. Banyak orang percaya bahwa ketika masa kanak diberikan semua yang mereka minta tanpa belajar bagaimana mendapatkannya, bagaimana sebenarnya cara mendapatkan imbalan, itu akan membuat mereka mengharapkan perlakuan yang sama ketika mereka dewasa. Dalam beberapa kasus, setelah mengalami penganiayaan atau penelantaran, beberapa orang akan mengembangkan sikap merasa benar sendiri. Ini adalah sebuah mekanisme coping yang ekstrim, di mana akhirnya dia akan merasa benar sendiri. Misalnya, seorang anak yang kehilangan cinta dan kasih sayang dapat tumbuh untuk menuntutnya dari orang lain, karena mereka tidak menerimanya pada masa di mana dia membutuhkannya. Seperti halnya psikopati, narsisme ini juga ada pada spektrum, dan itu bukanlah sifat yang menyimpang. Jadi tidak selalu orang yang narsis itu berat, tapi ada spektrum. Tingkat keparahannya berbeda-beda. Banyak orang dengan narsisme di atas rata-rata akan menjalani hidup mereka tanpa terdiagnosis bahwa mereka adalah seorang narsis atau adalah mereka orang dengan gangguan kepribadian narsis. Dan mereka tetap dapat menjalani hidup dengan berhasil karena banyak budaya menghargai jenis perilaku yang menuntut rasa berhak eksploitatif yang terkait dengan kepribadian narsistik. Tapi tentunya pada spektrum yang berat dan banyak orang terganggu, pastinya itu juga akan berpengaruh. Baik, itu adalah kriteria keempat dan kelima dari gangguan kepribadian narsisistik, narcissistic personality disorder,
Insya Allah ketemu lagi untuk kriteria diagnosis selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.